Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Ya puji Tuhan, semoga signalnya lancar dan ya puji Tuhan, semoga suaranya jelas ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat pagi siang hari ini Engkau boleh memberikan kami kekuatan kesehatan sempurna. Saat ini kami rindu kembali belajar akan kitab Sirah Sulaiman pada pasal yang ketiga. Kiranya Engkau yang selalu melanjutkan pengertian bagi kami lewat kuasa Roh-Mu Tuhan, biar kami selalu dikuatkan iman kami dan kami boleh berada di jalan kebenaran-Mu sampai kami boleh menerima suatu kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kemarin masih kepada poin ya. Poin tentang keinginan tubuh, keinginan mata, dan keinginan jumawa, karena memang penjelasan ini juga penjelasan yang cukup menarik bagi kita sebab sangat relate ya, sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Memang kebenaran firman Tuhan itu pasti makna, tujuan, dan arahnya itu untuk memberikan suatu peringatan, nasihat, dan teguran bagi kita yang hidup di masa sekarang ini. Ya, jadi mengenai keinginan tubuh, keinginan mata, dan keinginan jumawa merupakan suatu keinginan dunia seperti yang dimaksudkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Dan kemarin juga sudah dibahas bahwa apabila hal tersebut di atas tidak diperhatikan, ya artinya kalau kita tidak berhati-hati, ya kita sama seperti perumpamaan yang diberikan oleh Raja Salomo kepada Sulamit, di mana Raja Salomo menggambarkan Sulamit itu seperti kuda yang menarik rata Firaun. Artinya kehidupan Sulamit yang diperbudak ya, diperbudak untuk menjalankan pekerjaan kendaraan daripada iblis. Iblis adalah menunjuk kepada Firaun ya, dalam pengertian rohani. Ya, mengapa seperti itu? Ya karena terpengaruh terhadap hal-hal duniawi. Dan apabila hal tersebut di atas tidak diperhatikan, maka akan mengalami pengalaman yang pahit seperti Sulamit dalam Sirah Sulaiman 3 ayat pertama sampai ketiga. Ya, mengenai ketiduran rohani. Yaitu tidak lagi bersekutu dengan aku, tetapi bersekutu dengan iblis. Dan hal ini membuat gereja yang bukan pengantin tertawa terbahak-bahak. Jadi pada kalimat terakhir, ya, pada poin ketiga ini, yang dimaksudkan gereja bukan pengantin adalah gereja-gereja lain ya, yang memiliki pemahaman sama ya, pemahaman yang sama tentang kekristenan, hanya saja menjadi suatu ejekan, bagi kita yang memiliki doktrin tentang kabar pengantin. Sebab mungkin di kalangan gereja, kabar pengantin adalah suatu pekabaran yang mengajarkan tentang anugerah roh ya, tentu di situ ya mengusung pengajaran tentang keselamatan, tentang kristologi ya, tentang akhir zaman, apalagi ya itu identik sekali dengan kabar pengantin tentang karunia-karunia roh ya. Kalau karunia-karunia roh saya percaya gereja karismatik aliran Pentakosta itu sudah pasti ada. Hanya saja
di kabar pengantin itu jauh lebih spesifik ya, lebih spesifik, dan tentunya itu mempengaruhi ya, pengajaran yang diajarkan mengenai karunia itu mempengaruhi dalam hal prakteknya, Jadi praktek dalam hal anugerah-anugerah roh itu juga penting ya dilakukan, penting dialami gereja. Jadi bukan sekedar pemahaman saja. Namun yang terpenting ajaran yang menjadi puncak daripada kabar pengantin, bagaimana gereja Tuhan itu harus berbuah-buah. Ya, percuma dalam hal praktek beribadah, kegiatan rohani, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan mereka itu tidak ada kerohanian, ya, tetapi yang ada kerohanaan. Nah, ini yang membuat gereja lain itu menertawakan, mengejek kita, ya. Katanya orang-orang berkarunia, tapi tampaknya buah kehidupan mereka itu tidak menjadi berkat, ya. Sebab kehidupan mereka yang katanya memiliki anugerah-anugerah roh karena kabar pengantin, ya biasa penganut-penganut kabar pengantin itu sangat identik dengan pekerjaan roh. Tetapi seringkali menjadi bahan tertawaan, menjadi bahan ejekan, ya ketika hidup mereka itu tidak sepadan, ya tidak sepadan dengan pengertian, dengan pelajaran, dengan pengajaran yang mereka pahami. Ya, itu sangat disayangkan, itu akan mempermalukan nama Tuhan sebenarnya. Mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan bagaimana identitas daripada kuasa Roh Kudus itu, mempermalukan firman Tuhan, ya. Ya, Tuhan juga yang dipermalukan akhirnya ya lewat kehidupan kita. Ya itu sebenarnya berlaku dan menjadi waspada bagi kita, seperti Titus pernah menulis dalam Titus 1 ayat yang 16 bahwa kita mengenal Dia tetapi perbuatan kita menyangkal Dia. Bahkan kita merasa diri kita berhikmat, ya. Saya akan bacakan dalam Titus 1 ayat yang ke-16. Titus 1 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dalam salinan baru, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi perbuatan yang baik pun sebenarnya mereka tidak sanggup, karena mereka sudah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Mereka orang Kristen, mereka percaya Yesus, tetapi hidup mereka tidak menghidupkan Kristus lewat firman Tuhan. Ada kalanya gereja pengantin mengalami ketiduran rohani yang mengakibatkan kehilangan karunia-karunia rohku, yang berarti kehilangan aku, sehingga penyembahan menjadi suam-suam kuku, seolah-olah aku tidak ada lagi di dalam penyembahan. Banyak yang terjadi di hari-hari ini, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa gejala-gejala orang yang mengalami ketiduran rohani, ya mereka pergi beribadah tetapi sebenarnya mereka tidak mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dalam pengertian bukan tidak memberikan persembahan materi, ya. Persembahan seperti kolekte. Tapi esensi dari ibadah itu yaitu Roma 12 ayat yang pertama, yaitu tentang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Sama halnya seperti Yesus, ya. Yesus mengajarkan suatu ibadah kepada Allah Bapa itu melalui dirinya. Dia mengambil contoh, mengambil teladan, ya. Bukan mengambil, memberikan teladan bagi umat manusia. Ya. Kenapa sih Tuhan Yesus harus lahir dalam keadaan manusia? Karena memang manusia itu adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan dengan
dengan Yesus menyalibkan kedagingannya, yaitu sebenarnya menggambarkan, memberikan teladan bagi manusia bahwa kedagingan manusia itu harus tersalibkan, harus dibunuh. Bukan berarti firman ini, bukan berarti saya mengajarkan, menjelaskan kita harus bunuh diri, tidak. Artinya menyalibkan keinginan daging kita. Keinginan daging kita supaya itu menjadi suatu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ibarat kata kedagingan itu yang terbakar, ya kalau dalam korban di Perjanjian Lama, kedagingan yang terbakar ya lewat mungkin daging domba, daging dari lembu, daging dari mungkin binatang unggas yang menjadi peraturan kebaktian dalam memberikan korban persembahan kepada Allah. Ya daging yang terbakar itu, daging yang mati itu menjadi aroma asapnya itu menjadi bau yang harum di mata Tuhan. Karena umat Israel itu sudah melakukan perintah Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, lewat teladan Yesus, itu memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa pentingnya kita mempersembahkan kedagingan kita ini. Kedagingan kita ini harus terbunuh, ya, harus dibakar ya, dengan api firman, dengan api Roh Kudus. Ya, itu jelas. Jadi kita memahami begini, saudara. Di mata Tuhan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Artinya tubuh kita ini yang Tuhan perlukan. Kedagingan yang Tuhan perlukan untuk dipersembahkan. Jadi kalau kedagingan kita itu kita mau, ya jikalau kedagingan itu kita mau mempersembahkan itu, menyembelihnya, ya kalau dalam pemahaman perjanjian baru yang dimaksudkan firman Tuhan menyalibkan sesuai dengan Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-23 ya, kalau tidak salah di situ, coba kita baca dulu. Galatia 5 ayat yang ke-23. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah itu. Jadi kalau kita betul-betul merupakan milik Kristus, yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mempersembahkan, menyembelih, menyalibkan segala keinginan daging kita, ya, segala nafsu. Jadi kalau kita adalah milik Kristus, segala keinginan, hawa nafsu, ya keinginan daging kita, termasuk keinginan dunia, keinginan tubuh, keinginan mata, dan keinginan jumawa, itu harus dimatikan. Harus dimatikan. Harus dimatikan. Ya, harus dipadamkan. Kalau tidak, maka kedagingan itu yang akan bekerja, yang menguasai kita. Dan bahkan kedagingan itu yang akan mengendalikan roh Tuhan. Mungkin bahasanya bukan roh Tuhan dikendalikan, tapi roh Tuhan itu tidak berdaya, dibuat tidak berdaya. Dalam hal ini bukan berarti kuasa firman dan kuasa roh Tuhan itu kalah dengan kedagingan. Tetapi bagaimana sifat ya, sifat dari roh Tuhan itu lembut ya. Sifat daripada firman Tuhan itu tidak pernah memaksa kita ya, menawarkan kita ya, mengampuni, memulihkan kita, memberikan penghiburan ya. Ya, sifatnya inisiatif, itulah ya, kuasa firman dan kuasa roh. Tuhan mampu melakukan sesuatu yang terkesan jahat, membinasakan kita. Tuhan mampu melenyapkan kehidupan kita. Tetapi itu bukan
poinnya, bukan inti, bukan tujuannya daripada firman dan roh itu diberikan kepada kita. Tapi tujuannya itu sebenarnya seperti apa yang diungkapkan Rasul Petrus dalam 2 Korintus 3 yang 9, bahwa Tuhan itu sebisa mungkin ya, dia ingin tidak ada seorang pun yang tidak selamat ya. Maunya semuanya itu selamat. Tuhan itu panjang sabar, sehingga dengan rahmat yang begitu besar, dia selalu menanti dan menunggu, mengharapkan manusia bisa mengikuti keinginan Tuhan. Dengan hatinya manusia bisa memilih apa yang disampaikan roh Tuhan, apa yang diperkatakan firman Tuhan, daripada mengikuti keinginan ego. Ya, sorry. Oke, kita lanjut, saudara. Ya, jadi akan mempengaruhi penyembahan kita, persekutuan kita, karena kita sendiri pun tidak memberikan persembahan, mempersembahkan tubuh kita, tidak mematikan daging kita. Itu ada ayatnya. Coba saya bacakan bagi saudara. Ayat itu sorry. Ya. Kolose 3 ayat yang kelima mengatakan begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dalam salinan lama, padamkanlah segala nafsu duniawi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang dipadamkan, yang dimatikan itu kedagingan. Kalau bahasa terjemahan lama itu identik dengan mungkin arahnya kepada manusia yang percaya digambarkan memiliki pelita di dalam hidupnya ya. Pelita itu ada api yang menyala yang menjadi penerang dalam hidup mereka. Makanya yang seringkali memadamkan ya api ya, nyala api daripada terang firman dan roh itu seringkali padam. Karena yang menyala itu justru yang dibiarkan menyala dalam hidup mereka sebagai orang percaya adalah api daripada hawa nafsu. Yang dikobarkan adalah api dari segala keinginan dunia. Sehingga tidak ada lagi yang namanya api daripada kuasa firman dan roh. Tidak ada lagi pelita di dalam diri mereka itu akan padam dengan sendirinya. Karena yang berkobar, yang menyala-nyala itu adalah keinginan. Dan itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa Tuhan tuntut? Ya, saya bisa katakan ketika kita merenungkan bahwa sesungguhnya jikalau Tuhan menuntut itu tidak salah ya. Bukan berarti suatu paksaan, tetapi kebenarannya seperti itu. Kebenarannya seperti itu. Jadi bisa dikatakan kita manusia percaya yang hidup di dalam kasih Tuhan adalah manusia yang sehat. Namun ketika kita sudah melakukan hal-hal yang di luar firman, sebenarnya kita adalah orang yang lagi sakit. Seperti orang sakit itu kalau misalkan dia tidak memaksakan dirinya untuk memperjuangkan ya,
memperjuangkan supaya dia sehat dengan minum obat, dengan makan yang teratur, dengan istirahat yang teratur. Kalau dia tidak memaksa itu, dia tidak menjadikan usaha itu untuk sebagai terapi hidup mereka supaya mereka mendapatkan kesehatan kembali, maka mereka akan mengalami kematian. Mereka akan lemas dan akan semakin buruk keadaan mereka dan mereka akan mengalami kematian. Jadi menjadi suatu tuntutan seperti dokter akan menuntut pasien yang sakit, ya. Apalagi kalau digambarkan manusia percaya yang sudah mengalami ketiduran rohani itu imannya sudah lemah, ya. Maka ketiduran rohani saja itu sudah tidak ada kesukaan untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Minimal mereka sudah malas membaca Alkitab, mereka sudah tidak merasakan kekusukan, tidak ada kerinduan yang baik, tidak ada semangat untuk menyembah Tuhan. Sehingga dalam penyembahan tidak ada lagi karunia-karunia yang bekerja. Dan yang ketiga, bagaimana mereka sudah tidak mencintai akan Tuhan. Semuanya itu dianggap sesuatu hal yang tidak penting dalam hidup mereka, selain daripada pekerjaan, selain daripada aktivitas yang mereka lakukan, kesenangan-kesenangan yang mereka cari di dalam dunia. Dan sesungguhnya perbuatan kita seperti itu memedihkan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Hanya saja Tuhan panjang sabar sehingga dia tidak melakukan sesuatu hal yang seperti Tuhan pernah lakukan kepada seorang raja, yaitu Raja Saul. Bahwa dia menjadi seorang raja ketika dia dilantik oleh Tuhan dengan pemeteraiannya, dengan pemeteraian kuasa Tuhan berada di dalam hidupnya, saudara. Itu luar biasa, ya. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa kehidupan Saul yang tadinya orang biasa menjadi raja itu karena ada roh Tuhan. Roh Tuhan di sini bukan berbicara kita refleksikan dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Kalau kita mau memiliki jabatan di dalam dunia ini, penting kita harus baptis dengan Roh Kudus. Ya walaupun betul, sebenarnya itu betul. Tetapi maksudnya ini lebih mungkin yang lebih mudah kita cerna, yang kita pahami bahwa Roh Kudus itu memiliki karunia-karunia, terutama karunia hikmat dan marifat. Karunia hikmat dan marifat ini adalah berbicara pengetahuan yang luas akan firman Tuhan. Dan pengetahuan oleh kebenaran itu, di dalamnya itu ada keadilan. Di dalamnya itu ada kebenaran. Di dalamnya itu adalah kebaikan. Karena terang firman itu yang memberikan hikmat seperti itu. Minimal 3 hal ini, 3 perkara ini, jikalau dimiliki oleh manusia rohani, maka jabatannya itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Akan mengangkat kehidupannya dan yang terutama memuliakan nama Tuhan. Hidupnya itu menjadi berkat. Seperti di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 mengatakan begini. Ayat yang ke-8 mulai. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi terang di dalam Tuhan artinya firman itu yang menjadi suluh yang menerangi hidup kita, yang menerangi mata rohani kita, supaya ketika kita memandang segala sesuatu itu kita pandang dari cara Tuhan memandang dunia ini. Ya. Kalau sudah cara Tuhan, kalau sudah konsepnya Tuhan, ya, yang berlaku dalam kehidupan kita, saya percaya segala pekerjaan tangan kita, setiap langkah-langkah hidup kita itu pasti senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih memberi dampak yang baik bagi manusia yang lain. Saya percaya. Ya. Itulah kenapa ketika terang firman itu menguasai kehidupan kita, maka kita dikatakan seperti anak-anak cahaya, anak-anak terang. Dan anak terang itu dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-9 mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi ketiga perkara ini dimiliki oleh anak-anak terang, itu menjadi identitas mereka, itu menjadi buahnya. Buahnya seperti itu, kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Mereka tahu keadilan, mereka tahu bagaimana
memutuskan sesuatu yang adil, yang tidak pihak memihak. Lalu kebenaran, wah mereka tahu perbuatan-perbuatan yang benar seperti apa. Perbuatan-perbuatan yang benar di dalam kebenaran adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan, bukan atas kehendaknya diri sendiri, ya, kehendak egonya, tetapi kehendak ego daripada Tuhan, ya. Ego daripada Tuhan itu sesungguhnya adalah kebenaran, ya, membawa kehidupan manusia itu kepada hal-hal yang benar, perbuatan-perbuatan yang benar. Lalu kebaikan, ya jangan ditanya. Kalau sudah bicara tentang kebenaran, segala hal kebaikan itu pasti selalu mengikuti kehidupan daripada anak-anak terang. Jadi itu, dengan adanya terang firman dan terang Roh Kudus itu, maka itu yang akan membuat kita juga dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita anggap itu seperti, itu ibarat seperti kita beribadah. Kita bekerja juga ya seperti kita beribadah, ya. Beribadah itu kan artinya melayani Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, melayani Tuhan dengan kita mengikuti, menuruti setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam firman-Nya. Dalam ibadah yang sesungguhnya kan bagaimana kita datang menerima berkat rohani, itu poinnya. Menerima berkat rohani artinya lewat perintah firman. Ketika Tuhan bersuara lewat hambanya saat berkhotbah, disitulah kita mengolah semuanya. Disitulah kita membuka hati kita supaya firman Tuhan itu menjadi hikmat, menjadi bekal dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terlebih persekutuan kita dalam penyembahan, wah itu lebih dikuatkan lagi, dan roh kita semakin dipuaskan. Ya, jadi itu ibadah. Begitu juga ibadah dalam kita bekerja, karena kita menganggap itu seperti itu. Jadi ada kejujuran situ, ada ketaatan akan melakukan firman Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani atasan, melayani karyawan, melayani teman-teman, rekan-rekan kerja, melayani klien kita. Itu merupakan bagian ibadah. Tapi yang namanya merupakan bagian ibadah yang kita lakukan seperti kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Ada perbuatan baik yang tulus, yang murni untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya, makanya ada ayat di dalam Kolose 3 yang ke-23, ya, kamu segala sesuatunya kamu lakukan itu bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Jadi seperti itu. Begitu juga dalam hal berbisnis, terlebih-lebih dalam pelayanan, ya. Kita lanjut dulu. Mengapa bisa demikian? Ya, yang membuat orang percaya yang mengalami ketiduran rohani, ya, mengalami ketiduran rohani sehingga mereka tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Karena itu disebabkan mereka atau gereja pengantin itu tertidur rohani, dan juga ada beberapa hal, ya, yang menjadi penyebabnya. Antara lain, pertama, gereja pengantin menganggap remeh akan firman. Ini bukan firma, ya, tetapi firmanku yang adalah merupakan satu-satunya makanan rohani bagi mereka. Ini poin pertama, bahwa firman itu penting. Firman itu menjadi makanan rohani. Kalau kita tidak makan rohani, maka tubuh rohani kita akan sakit, ya, akan mengalami sesuatu kelemahan. Tidak ada gairah. Seperti yang tadi saya gambarkan, ya, layaknya tubuh jasmani kita kalau sakit. Sebenarnya untuk berupaya kembali, ya memang harus dituntut. Terkadang ada orang merasa sudah jatuh dalam dosa, berbuat hal-hal yang buruk, atau dia melakukan keinginan-keinginan, mengikuti keinginan duniawinya. Mereka malah berontak, mereka malah merasa dipersalahkan. Kenapa sih harus dituntut berubah begini, berubah begitu, harus mengikuti kehendak Tuhan? Ya karena itu demi kebaikan. Ya, terkadang ada manusia yang malah dia marah balik, gitu. Padahal nasihat, teguran firman Tuhan itu seperti obat, ya. Memang pahit, memang pahit. Kenapa orang-orang yang sakit rohani itu terkadang ya tidak sangat sulit menerima nasihat firman Tuhan? Karena mereka sendiri, pikiran mereka udah penuh dengan penyakit rohani, ya, yaitu yang dimana duniawi, keinginan-keinginan yang najis, yang kotor itu
itu sudah ada dalam diri mereka. Seperti toksik dalam tubuh jasmani seseorang itu harus dibersihkan dengan obat yang pahit, dan seringkali mereka tidak tahan menanggung itu. Ya, itu sama saja dalam hal rohani terjadi seperti itu. Ya, seringkali kita tidak menyadari, refleksinya seperti itu, dan memang betul. Ya, butuh upaya, butuh niat yang baik. Kalau orang mau sembuh, orang mau kembali dipulihkan, dia harus menerima kenyataan, dia harus menerima firman yang pahit. Dengan toh firman yang pahit itu seringkali ya, itu hanya mengenai perasaan saja ya, perasaan dan pola pikir kita. Ya, dimana Tuhan mengingatkan kepada kita, menegur kita, kamu jangan begini, jangan kita sakit hati. Jangan kita, ketika kita sakit hati ya, dan kita menolaknya, saat itulah kita menjadi orang yang gagal ya. Gagal dalam pengertian kita sendiri ternyata ya sudah bermasa bodoh, orang yang sebenarnya sudah tidak mau disembuhkan oleh firman Tuhan ya, secara rohani. Kita membiarkan rohani kita menjadi lemah yang akhirnya mengalami kematian rohani. Itu sudah parah ya. Kalau sudah kematian rohani, itu betul-betul mereka tidak mereka mencari hidup bukan datang kepada Tuhan, tetapi mereka mencari hidup untuk selalu datang kepada segala keinginan dunia. Ini berbahaya, berbahaya. Makanya dalam poin pertama ini, orang yang menganggap remeh akan firman-Ku, ya firman Tuhan, yang adalah merupakan satu-satunya makanan rohani bagi mereka. Ya, kita kalau meremehkan firman Tuhan, sama saja kita meremehkan ya, makanan bagi tubuh rohani kita yang sudah disediakan Tuhan. Bagaimana kita mau tumbuh sehat, tumbuh bugar ya, kalau kita tidak memakan makanan rohani. Ya, mungkin sampai di sini dulu dalam poin pertama, pentingnya supaya kita menghindari sakit rohani ya, kelemahan rohani kita, dan supaya kita tidak sakit ya, kita harus menjaga tubuh rohani kita tetap sehat. Salah satunya memakan makanan rohani lewat firman Tuhan dan pengajaran. Puji Tuhan, sampai kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dengan setia, terutama yang kami harapkan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana merealisasikan dari setiap pemahaman, pengertian yang kita sudah tangkap dari penjelasan-penjelasan rahasia firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah selesai di dalam mendalam akan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberikan hikmat, kuasa Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk dapat menjalani dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya di dalam membangun iman kami, membangun bangunan rohani kami, itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, tapi kami percaya kuasa Roh-Mu Tuhan selalu menghibur, memampukan kami, agar kami menjadi bangunan-bangunan yang kokoh, yang indah, dan yang dimuliakan oleh Tuhan. Berkati Tuhan dalam segala perkara, kegiatan aktivitas kami, bahkan kami saat ini yang mengikuti penyangkalan diri, Tuhan kiranya Engkau kuatkan iman kami, dan biarlah hidup kami ini semakin dibaharui, dibersihkan dari segala keinginan-keinginan dunia, agar kami tidak mengalami ketiduran rohani itu. Tetapi iman kami tetap bangkit, rohani kami tetap terjaga, terbangun, dan terbangkitkan oleh kuasa firman. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengakhiri pendalaman Alkitab kami pada saat hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Nanti kita akan bertemu kepada ibadah ya, sebentar sore, ibadah buka puasa, dan program-program pelayanan gereja segala bangsa dunia Efrata. Puji Tuhan, shalom, salam sehat semuanya, salam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.